Saudara-saudari sedama, marilah kita bersikap anjali untuk menghormati Guru Agung. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo Buddhaya. Ini kita berkumpul dalam membentuk komunitas kecil hari ini karena biasanya rame, nggak tahu nih kenapa, kayaknya punya kesibukan masing-masing. Oh iya, persiapan 17-an. Saya mau manfaatkan momen ini, kesempatan ini untuk berbagi saja cerita berawal dari kejadian akhir bulan Juli yang lalu, tanggal 20-an kurang lebih. Hari Sabtu, tanggal 23 atau tanggal berapa itu. Bertepatan dengan acara di sekolah, ada workshop bersama narasumber dari Jakarta, datang ke sekolah. Saya sudah berada di lingkungan sekolah itu pukul 6.30. Dapat telepon dari keluarga di Jogja, adik saya. Dan bukan hanya telepon, itu video call. Kalau pagi-pagi itu jarang dapat video call yang mengagetkan. Kalau malam-malam itu sudah sering. Karena papa saya itu sering dapat attack. Apa itu? Kayak epilepsi kalau malam-malam. Kalau pagi itu jarang. Nah, saya kok lihat 6.38, pukul 6.38 kok ada video call. Nah, ini paling cuma nanya kabar. Waktu saya buka, ini keluarga saya memang kalau ada kejadian dengan papa saya itu selalu di video call adik-adik saya. Tujuannya supaya semua keluarga tahu kalau ini yang nangani satu orang, tapi semua harus tahu. Pikir saya sih adik-adik saya pengen berbagi ini ya, beban. Ini loh, kalau nangani kayak gini gitu ya. Karena saya tidak berada di tempat, saya sedang di sini, jadi saya hanya bisa menyaksikan dari layar handphone, papa saya itu sedang kejang. Dan ternyata itu diduga serangan stroke. Karena sudah lunglai sebelah, perot 6.38. Yang dilakukan adik saya waktu itu panggil tetangga untuk langsung dibawa ke rumah sakit. Tapi katanya sebelum itu dia berinisiatif nusuk jari-jari, ujung-ujung jari-jari ini dengan jarum. Nah, ada kehebohan juga cari jarum itu juga, jarum mana, pokoknya ada mesin jahit, jarumnya tusuk aja dulu. Keluarin darah, kemudian rumah sakit kebetulan hanya keluar dari kompleks rumah sakit daerah di Jogja, dibawa. Saya lihat proses bawanya sampai masuk IGD. Habis itu saya bilang udah ditangani dokter, ya udah saya matiin. Nah, 7.30 saya telepon lagi. Adik saya juga video call, ubah ke mode video call, ditunjukin. Ternyata perotnya udah hilang. Terus tangannya udah mulai gerak. Oh, syukurlah. Apa yang ditangani dokter waktu itu katanya ada obat yang dibawa lidah dan sebagainya. Nah, saya ingat itu ada istilahnya kalau serangan stroke itu ada golden hours. 3 jam pertama itu harus ditangani dengan tepat. Saya nggak tahu apa yang ditangani, pokoknya sudah serahin ke dokter. 8 pagi lebih, itu saya keluar masuk acara workshop. Saya telepon lagi, papa saya ternyata udah di pinggir ranjang turun. Maksudnya duduk. Saya bilang hebat juga ya. Kalau 6.30 itu kayak stroke. Oh, udah pelo gitu ngomong. Waktu ditusuk saya lihat adik saya tusuk, papa sakitan. Pukul 8 lebih udah di pinggir ranjang duduk. Udah bisa diajak ngobrol. Saya bilang kehidupan papa saya itu masih dapat ekstra, ini dia bisa pulih hanya dalam waktu hitungan berapa jam ya. Nah, tapi kan tetap harus
rawat inap untuk observasi. Istilah dokter itu harus 3 hari observasi. Nah, poin dari cerita ini adalah saya lihat bagaimana mama saya itu menjalankan apa yang kalau kemarin latihan pramuka itu disebut satya sama dharmanya sebagai seorang istri. Mama saya memutuskan hidupnya itu untuk mengurus rumah tangga. Dan mau tidak mau dia harus mengurus papa saya yang lagi sakit di rumah sakit. Yang waktu itu saya ambil waktu 1 harian setelah dari workshop ini, hari Sabtu sampai Minggu Minggu siang itu saya memutuskan tinggal di Jogja. Jadi saya nginep di rumah sakit malam Minggu, Minggu pagi sampai sore juga saya temani. Dan saya lihat pemandangan bagaimana seorang istri itu mengambil peran untuk merawat suami. Nah, saya lihat ini memilih tugas ya. Mama saya kan kalau saya tanya, pernah kepikir nggak sih menjalani kehidupan kayak gini? Itu saya tanya waktu kami punya kesempatan berdua makan siang bersama di luar rumah sakit. Iya, udah tahu lah resiko rumah tangga ya begini. Resiko rumah tangga. Tapi dalam hati saya itu artinya dia sudah memilih kehidupan kayak seperti ini, tahu resikonya dan mau jalani. Karena punya pilihan, ngapain sih temani bapak tua ini turun, nemeni suapin. Karena dia pikir, ya udah dipilih kehidupan kayak gini ya jalani. Nah, saya pikir dalam hati saya, ini mama saya menjalankan satya dharma, tapi dia nggak tahu kalau ini sesuatu yang kalau di dhamma itu seperti menjalankan kewajiban gitu sebagai istri. Ya dia bilang ya resiko aja. Itu omongan mungkin untuk anak ya, dari seorang ibu ke anaknya, ya resiko rumah tangga ya begini. Karena saya lihat pagi-pagi sudah harus bangun, mastiin ini suaminya ada 6.30 suster udah nganterin ini snack dulu. Ya. Snack, habis berapa jeda snack ada obat, habis itu baru makan pagi, berapa jeda lagi makan obat. Jadi begitu harus selalu terjaga. Dan memilih tidurnya pun harus tidur yang bisa lihat ke ranjang pasien. Saya pikir kehidupan kayak gini nih, yang dipilih, itu kalau kita nggak sadar, kalau nggak penuh dengan keyakinan untuk menjalaninya, mungkin udah jadi beban ya. Ngapain sih ya aku bisa punya waktu untuk sendiri nggak sih melakukan hal yang lain selain ngurusin kayak gini. Sebenarnya punya pilihan begitu, tapi kan enggak ya. Dia sudah memilih untuk ya udah harus jaga, harus ngerawat. Nah, dari situ saya lihat ini kayaknya kehidupan yang kita harus pikirkan sendiri nih. Masing-masing kita tuh memilih nggak sih? Saya kembalikan ke kehidupan saya. Saya sudah memilih kehidupan seperti ini nih. Profesi saya sebagai guru, profesi saya sebagai terhadap keluarga saya, terhadap adik-adik saya sebagai kakak, terhadap papa mama sebagai anak. Ini saya memilih satya dharma saya sudah benar atau belum. Nah, kalau ngomong kayak gini, kita mau nggak mau kalau dihubungkan ke dhamma, kita ngomong Sigala Wada Sutta. Nah, saya mau ngambil kesempatan pagi ini sedikit membahas Sigala Wada, walaupun populer ya sutta ini. Tapi ngambil yang kecil aja deh. Yang hubungannya dengan kita sebagai anak sama kalau kebetulan di sini yang berumah tangga Pak Putu sebagai punya pasangan hidup. Yang untuk menjelaskan Sigala Wada kita harus tahu dulu latar belakangnya. Nah, yang menarik latar belakangnya Sigala Wada Sutta ini kenapa bisa keluar, menarik juga kita simak. Ini dikisahkan ada pemuda Sigala itu tinggal dengan ayah dan ibunya, yang ayah dan ibunya ini pemuja atau pengikut ajaran Buddha yang taat. Jadi kalau Sang Buddha datang, keluarga ini, Sigala dan ayah ibunya tinggal di Rajagaha. Ya, Rajagaha. Kalau Sang Buddha sempat ada di Rajagaha, ini ayah ibunya selalu sempatkan diri untuk ikut
menyambangi atau mengunjungi Sang Buddha ikut dengar khotbah. Tidak persis di Rajagaha, mungkin di sekitar kota Rajagaha, kota-kota kecilnya. Nah, ayah ibunya tuh bela-belain datang. Selalu ngajak Sigala. Dan selalu juga Sigala punya banyak alasan untuk, enggak mau. Alasannya banyak, kalau di ceritanya tuh alasannya perjalanannya makan biaya. Jadi itu waktu itu Sigala itu awalnya itu materai banget lah. Apa-apa pokoknya urusan, aduh capek lah nanti habis duit lah perjalanan. Kalau nanti duduk di sana baju-baju kotor lah, karena kan harus duduk di lantai. Ya. Nanti kalau ada penghormatan pinggangku sakit lah. Jadi banyak sekali alasan sehingga nggak pernah punya kesempatan mendengarkan dhamma. Orang tuanya yang sering pergi tapi nggak bisa bujuk Sigala. Nah, ditarik ceritanya sampai pada suatu ketika sang ayah sekarat nih, meninggal. Waktu hampir meninggal dia pesan ke Sigala. Ya, ayo tolong jalankan pesanku satu ini. Sigala sebagai anak yang merasa bahwa ini pesan terakhir dari ayahnya, dia langsung tekad, apapun permintaan ayahku jalani. Kita pikir ayahnya pengen dia mengunjungi Sang Buddha kan. Ternyata enggak. Pesannya yang ini nih. Kalau aku meninggal, kamu tiap pagi sehabis bangun pagi mandi, kamu lakukan penghormatan ke 6 arah. Nah, dari terkenal ini kan yang kita tahu Sigalawada Sutta itu 6 arah ini kan. 6 arah itu apa saja? Kamu beri penghormatan ke 6 arah pokoknya. Ke timur, barat, mana? Timur sana? Barat, mana lagi selatan? Kalau dari sisi saya aja gampang ya, saya lihatnya timur, barat, terus utara, selatan, terus tambahan 2 arah lagi mana tuh? Atas sama bawah ya. Nah gitu ya, dia minta kan pokoknya mau melakukan penghormatan aja. Tapi nggak ada tujuan waktu itu, papanya ngomong pokoknya penghormatan aja. Ya. Di benak papanya, tanpa tujuan buat si Sigala, pokoknya kamu hormat. Tapi di benak bapaknya punya tujuan. Papanya pengen suatu ketika kalau dia lakukan itu tiap pagi, diharapkan Sang Buddha sama pengikutnya, sama murid-muridnya lewat, lihat gitu. Nah, ini ngapain pemuda ini? Nah, di situ mungkin ada kesempatan dia dapat pembabaran dhamma dari Sang Buddha. Pikirnya begitu papanya. Ya. Jadi dia melakukannya tanpa, ya pokoknya hormat aja deh. Ya. Saya nggak tahu menggambarkannya menghormati gimana. Kalau yang timur, barat, utara, selatan bisa atas bawah gimana ya menghormatnya. Pokoknya dia melakukan itu aja. Harapan-harapannya sekali lagi, aduh pas kamu kayak gitu, moga-moga Sang Buddha lewat lihat kamu gitu. Pas kayak gitu, Sang Buddha punya kesempatan kasih dhamma ke kamu. Pikir papanya begitu. Ya udah, papanya meninggal. Sebagai anak yang sudah bertekad, dilakukan itu. Tiap pagi. Nah, jodohnya dengan Sang Buddha, pada satu ketika Sang Buddha itu punya, kalau dari sutta ini, latar belakang sutanya disampaikan, Sang Buddha itu punya tradisi bangun dini hari. Persisnya pukul berapa nggak tahu tuh, antara dini hari itu antara jam 2 sampai jam 4 itu Sang Buddha kan tidur singkat. Sisanya untuk nibbana bliss itu menikmati kedamaian atau situasi nibbana. Jadi posisinya meditasi. Setelah itu kalau Korudi dulu yang Dhammadesana dia bilang itu Sang Buddha buka scanning swing gitu ya ke alam semesta. Dan pagi itu Sang Buddha dalam visinya melihat, ini ada pemuda yang rutin melakukan penghormatan, tapi kayaknya nggak jelas ngapain dia gitu ya. Ini dia punya kesempatan nih, kayaknya untuk mengenal Dhamma. Ya betul saja, pagi itu Sang Buddha memutuskan akan berangkat ke Rajagaha. Ya. Nah, di Rajagaha, pagi itu, seperti biasa Sigala keluar dari rumah setelah mandi, mau melakukan ritual itu. Nah, waktu dia melakukan itu, papasan sama Sang Buddha. Jadi jodohnya ketemunya persis memang harapan papanya.
Tapi kalau harapan papanya kayaknya nggak sengaja. Kalau ini sengaja Sang Buddha temui. Nah, waktu melakukan penghormatan, si Gala ketemu Sang Buddha. Nah, dijelaskan oleh Sang Buddha, yang kamu lakukan itu harusnya bisa lebih bermakna. Nah, dijelasin maknanya. Menghormat ke timur, kamu harus mengingat pada timur itu matahari terbit ya. Kita mengingat pada sumber kehidupan kita, orang tua, timur. Menghadap ke barat, ingat tentang pasangan dan anak. Tapi yang menarik di Sigalawa, yang pasangan dan anak, yang di barat itu, yang dibahas kebanyakan yang pasangan. Yang anaknya sudah dibahas di sisi timur. Karena timur itu anak, orang tua kan yang dihormati. Di sana dijelasin hubungan orang tua dan anak dan orang tua. Jadi lebih banyak dijelasin yang di sisi timur untuk hubungan dengan anak. Di sisi barat lebih banyak yang dijelasin Sang Buddha hubungannya dengan pasangan. Ya. Utara ke hubungan kita dengan teman-teman, sahabat. Utara itu kalau di komentarnya Sigalawada ada yang nulis begini, utara itu double T, utara. Di Jogja ada Hotel Utara. Utara itu artinya melampaui, beyond. Nah, diharapkan utara itu melampaui itu artinya kalau punya teman itu melampaui banyak masalah. Bersama-sama melampaui banyak masalah. Cara mengingatnya begitu. Kalau utara itu teman. Selatan itu guru. Hubungan kita dengan guru. Beda dengan guru yang di atas itu beda. Ada yang di atas, ya sudah ya, utara itu teman, belakang itu guru. Yang atas itu petapa. Atau kalau diterjemahin guru-guru agama. Kalau ini kayaknya guru-guru yang mendampingi kita dalam hidup biasa itu ya. Kayak mentor bisnis mungkin, atau pokoknya guru pelajaran itu ya. Tapi yang di atas ini kalau diterjemahkan lebih tepat itu petapa. Jadi menghormati para petapa yang meninggalkan keduniawian. Kalau guru kan belum tentu keduniawian ditinggalkan. Tapi yang atas ini orang-orang yang meninggalkan keduniawian. Yang ketika bawah kita menghormati pengikut kita atau karyawan kita atau orang-orang yang bekerja bersama kita. Nah, Sang Buddha bilang itu. Kamu harus mengingat itu. Nah, mengingatnya dengan cara, ayo coba bangkitkan kesadaran tentang hubungan yang semestinya. Ini dia yang saya mau bagikan. Tapi karena pagi ini kita konsen hanya untuk yang orang tua dan anak sama pasangan. Kita lihat dulu yang ke orang tua, yang timur. Nah, ini hubungannya dengan anak ke ortu dulu. Anak ke ortu itu kita punya hubungan dengan orang tua, artinya nanti dalam hubungan itu kita harus melakukan tugas-tugas tertentu. Tugasnya apa? Merawat mereka seperti mereka merawat saya. Itu tugas pertama. Yang kedua, menjalankan tugas atau kewajiban yang mereka lakukan. Kalau waktu itu konteksnya kalau bapaknya punya kewajiban mengurus keluarga, adik-adik, Sigala punya adik atau siapa punya adik, artinya kalau orang tuanya meninggal, dia yang melanjutkan tugasnya, merawat adik-adiknya, tugasnya orang tua. Kalau orang tuanya punya tugas sosial umpamanya sedang membangun tempat ibadah, nah ini yang dipegang oleh, kalau menurut saya dipegang oleh Wangsa Sailendra. Sailendra itu mendirikan Borobudur, itu kan berapa keturunan dari beberapa keluarga. Nah ini karena dharmanya dipegang, Sigalawada Sutta dipegang, ini tugas orang tua saya bikin Borobudur. Belum selesai, saya lanjutkan. Ini belum selesai, saya lanjutkan. Jadi kayaknya 2 keturunan ya, kalau tidak salah Borobudur itu diselesaikan. Jadi dipegang kewajibannya untuk menyelesaikan. Nah, itu tugasnya kita sebagai anak. Yang ketiga, tradisi keluarga dipertahankan. Jadi kalau keluarganya punya tradisi yang baik, umpamanya sering mengunjungi petapa, tentu saja tradisi baik ya, berdana, ini dilanjutkan oleh anak-anaknya.
kita sebagai anak punya kewajiban menjalankan atau meneruskan. Yang keempat, membuat diri pantas untuk jadi penerima warisan. Artinya kalau saya menerima warisan, saya ini patut menerima karena saya bisa jaga warisan ini. Dan yang terakhir, saya melakukan patidana buat mereka, pelimpahan jasa. Nah ini yang memang sampai hari ini kita masih bisa lihat ya, keluarga-keluarga yang sudah meninggal, anak-anaknya patidana buat mereka. Nah dengan kata lain, anak-anak ini sudah menjalankan apa yang disebutkan di Sigala Wada Sutta, menjalankan tugas sebagai anak. Melakukan patidana buat mereka yang sudah meninggal, keluarganya. Jadi ada 5 disebutkan, anak. Kewajiban anak atau tugas anak dalam keluarga untuk orang tua. Secara singkat saya ulang, merawat mereka seperti mereka merawat saya. Kemudian melanjutkan tugas-tugas mereka, kewajiban mereka. Kalau kita ambil ceritanya Borobudur, Wangsa Sailendra, itu sudah bangun ya dilanjutkan. Ya. Tradisi keluarga dipertahankan, tradisi keluarga yang baik. Ya. Keluarganya sering berdana, menopang petapa, itu dilanjutkan tradisinya. Kemudian membuat diri pantas menerima warisan. Dan kelima, melakukan patidana buat keluarga yang sudah meninggal. Itu anak ke orang tua. Sekarang orang tua ke anak. Ini yang kita harus ingat, ini kebetulan yang punya anak di sini Pak Putu lagi. Kewajibannya orang tua ke anak, menjauhi mereka, memastikan mereka jauh dari perbuatan-perbuatan buruk. Jadi mengajarkan mereka sudah tidak melakukan perbuatan buruk. Kemudian sebaliknya harus dukung mereka, buatkan kondisi supaya mereka bisa melakukan banyak perbuatan baik. Jadi ajarkan mereka hindari perbuatan buruk, tunjukkan mereka untuk melakukan banyak perbuatan baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, ajarkan keterampilan untuk bisa bekerja, memiliki profesi. Ini caranya kalau zaman sekarang ya dikasih pendidikan. Itu kan kewajiban orang tua ya kalau kita dengar sekarang. Yuk disekolahin agar kamu nanti punya mata pencarian, profession. Nah yang berikutnya nih yang keempat menarik disebutkan. Kalau anaknya memilih untuk berkeluarga, atur proses anak ini berkeluarga. Kalau proses berkeluarga artinya orang tua juga berperan. Bahasa sekarang bibit bobot bebet ditentukan. Nah itu juga jadi kewajiban orang tua. Kalau anaknya memutuskan untuk berkeluarga. Kalau sekarang kayaknya jarang orang tua pakai itu ya. Hidupmu silahkan atur. Nanti kan pesannya tanggung resiko ya. Padahal kalau dari Sigala harusnya orang tua juga ikut boleh ikut ngatur ya karena jadi kewajiban. Ya, Pak Putu boleh. Papa punya kewajiban untuk lihat siapa yang kamu pilih gitu kan. Papa harus menjalankan satya dharma Papa. Umumnya kayak gitu ya. Papa jangan ikut atur-atur, nggak boleh. Papa harus ikut atur karena memang di Sigala diajarkan gitu ya. Kemudian kalau yang tadi memantaskan dari anak itu memantaskan diri supaya bisa terima warisan, kalau dari orang tua nah, pastikan warisan itu bisa sampai ke anak-anak. Jadi 5 juga. Ya. Secara singkat saya ulang. Pastikan anak-anak tahu mana yang buruk, mereka diajarkan, dikondisikan menghindari. Kemudian tahu mana yang baik, mereka diajarkan untuk mengembangkan banyak hal-hal yang baik. Yang ketiga, pastikan mereka mendapat pendidikan yang baik supaya bisa punya profesi, punya mata pencarian. Kemudian kalau mereka memilih untuk berkeluarga, ikut dalam prosesnya. Memilih jodoh, mengatur pernikahannya. Kemudian warisan, tinggalkan warisan. Itu yang di sisi timur. Sekarang kita lihat barat. Ini yang pasangan. Pasangan ini standar ya. Memang seharusnya begini, suami ke istri, istri ke suami. Tapi yang enak kayaknya di bagian istri ini kayaknya. Ya, karena di istri itu di poin yang kelima itu suami itu bertugas atau disebut lain duties itu kan bertugas atau punya kewajiban terhadap istri. Yang kelima hadiah, memberikan hadiah atau perhiasan. Ya.
Istri nggak ada kewajiban untuk kasih hadiah ke suami atau perhiasan, tapi suami punya, ya. Nah itu yang kelima. Tapi yang 1, 2, 3 kita lihat harus santun. Suami itu harus santun ke istri, udah standar ya, udah seharusnya. Suami itu harus menghormati istri. Santun itu dari perilaku, mungkin hormat itu dari ucapan atau ya perilaku juga, ya. Kalau bahasa sekarang jadi gentleman kali ya. Suami itu harus gentleman. Kemudian yang ketiga, setia. Ya. Yang keempat, nah ini nih. Suami itu harus bisa berbagi peran atau tanggung jawab dengan istri. Jadi istri itu juga kalau disebut dalam terjemahan lain, memberikan kekuasaan kepada istri untuk mengatur rumah tangga. Itu kewajiban. Jadi nggak boleh diambil alih semua. Yang kelima itu yang paling asik, suami harus kasih hadiah ke istri. Ya. Oke, itu yang suami ke istri. Nah, istri ke suami, ini juga punya tugas-tugasnya. Menjalankan kewajibannya dengan baik. Jadi kalau tugas di rumah tangga dia sudah dapat itu istrinya punya kewajiban harus menjalankan. Kemudian dia juga harus bersikap ramah dan santun terhadap kedua belah pihak keluarga. Wah, emang suami nggak harus ya? Harus juga ya. Cuman kok yang ditekankan istri. Istri harus ngopeni dua keluarga karena ke keluarganya sendiri sama mertuanya. Karena disebutkan langsung di sini. Ya. Yang ketiga, istri harus setia sama dengan suami. Yang keempat, nah ini dia nih. Kalau yang kelima tadi dari suami udah kasih hadiah, tugasnya istri yang keempat itu jaga, merawat barang-barang yang sudah diberikan oleh suami. Ya. Nah, yang kelima, pandai dan rajin dalam melaksanakan tanggung jawab sebagai istri. Jadi kalau dilanjutkan tanggung jawab istri itu merawat anak, merawat rumah, itu rumah dan anak itu terurus dengan baik. Itu kewajiban istri. Nah, kalau kita tarik ini ke dalam kehidupan sekarang, kayaknya kalau semua, sayangnya enggak semua ya, kalau ada yang menjalankan ini dengan baik, mungkin kasus-kasus yang terakhir kita dengar ini enggak terjadi. Yang sampai ada katanya harus selingkuh, sampai ada jadi kasus serem gitu ya di keluarga. Kalau menjalankan dharma, satya dharmanya sebagai istri dan keluarga, istri dan suami, kayaknya kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga itu bisa dihindari. Nah, saya mau tarik juga, kalau anak zaman sekarang ini tidak diajarin seperti ini, atau orang tua tidak menjalankan dharma satya dharmanya ke anak, ini kasus sekarang yang banyak gimana? Contohnya aja, anak tadi kan dapat dari orang tua ke anak, merawat orang tua seperti mereka merawat aku. Gimana anaknya bisa punya bakti ke orang tua kalau dia dari kecil tidak dirawat dengan baik, orang tuanya cekcok sendiri, sibuk-sibuk sendiri. Dia nggak punya ide, aku harus merawat orang tuaku seperti mereka merawat aku. Lah aku dirawat dengan cara mereka sibuk sendiri, ya aku juga nanti gede juga sibuk sendiri. Jadi nggak punya ide. Apalagi kami dengar di sekolah, ada keluarga yang dua anaknya disekolahkan tempat kita, ini orang tuanya cekcok aja. Pak Jijin juga pusing kali ya, nangani, kebetulan muridnya Pak Jijin itu. Orang tuanya cekcok aja. Ini ide anaknya di kepala gimana besok kalau dia gede, aku juga harus merawat orang tuaku seperti mereka merawat aku. Lah aku dirawat dengan apa ya? Wah kayaknya dengarnya ribut aja. Papaku datang hanya untuk ngomel-ngomel aja. Ya. Kasihan anak-anak zaman sekarang yang orang tuanya tidak menjalankan satya dharma seperti ini. Nah, pesan Sigala yang jadi Sigala Wadasuta seperti yang diajarkan oleh Sang Buddha, ini mau mengingatkan kita, ayo masing-masing kita jalankan peran kita dengan sebaik mungkin. Sehingga terjadi harmonis dalam kehidupan kita sebagai manusia
sebagai anggota masyarakat. Karena ini dikonfirm oleh Bante Buddhagosa yang menulis Wisuddhimagga, dikatakan bahwa tidak ada lagi ajaran lain di ajaran Sang Buddha yang selengkap Sigala Sutta untuk mengatur kehidupan pribadi manusia dalam kehidupan masyarakat seperti Sigala Sutta. Jadi ini kalau kita jalani, katanya ini udah minimal kehidupan kita di masyarakat, oke lah. Kita sebagai anak, kita sebagai orang tua, sudah aman dah kalau kita jalanin Sigala Sutta, menurut Bante Buddhagosa. Komentar lain, salah satu dari penerjemah kitab Tipitaka dalam bahasa Pali ke Inggris, Rhys Davids, ini terkenal juga karena dari Pali Text Society, dia mengatakan, tidak ada lagi ditemukan di ajaran-ajaran Sang Buddha lain yang membabarkan tentang aturan hidup sosial, etika sosial untuk individu selengkap Sigala Sutta. Jadi katanya ini udah cukup banget nih kalau kita mau jalani. Karena ini udah lengkap banget. Jadi udah dikonfirm oleh dua orang ya. Bante Buddhagosa sama Rhys Davids. Tinggal kita nih pakai. Ya. Dipakai aja dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pesan pagi ini mari kita sama-sama kembalikan tugas peran kita, mengingat kembali tugas peran kita, apa yang harus kita lakukan, mari kita rujuk ke Sigala Sutta. Ya. Semoga ini bisa menjadi motivasi tekad kita untuk menjalankan kehidupan dengan lebih baik. Semoga semua makhluk berbahagia, Sabe Sata Bawantu Sukitata. Sadhu, sadhu, sadhu.